menjadi sebuah ekosistem dampak. Bisa saja penyaluran bantuan itu diberikan dalam bentuk paket buka puasa, tapi paket buka puasa yang diberikan melalui lembaga zakat ini ya memang tidak sekedar berbagi makan saja. Nah, jadi ada ekosistem yang sudah terbangun, misalkan distribusinya kita maksimalkan untuk daerah-daerah 3T, daerah-daerah bencana, santri-santri di pesantren yang memang sebelumnya sudah ada program yang berjalan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan. Kembali lagi di acara kita THR Teman Harian Ramadan, jadikan puasamu bermakna. Pemain naturalisasi kita datangkan dari Tangerang. Assalamualaikum Mas Mel, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Mas D. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah sehat, cuman kemarin ada sedikit insiden, tapi di keluarga. Nah, ngomongin sahur nih Mas Mel. Ini kan sekarang apa-apa serba naik ya. Bahan pokok segala macam, kemudian biaya sekolah gitu ya, terutama bahan-bahan pokok sih. Kalau Mas Melki sendiri ngerasain gak sih? Iya, akhir-akhir ini ngerasain sih. Biasanya dari pendapatan kita yang sebelumnya cukup, tapi beberapa bulan ini kenapa sedikit agak ini ya, agak-agak koma-koma gitu ya. Iya. Yang koma nih gajinya apa? Pengeluarannya. Jadi sudah akhir bulan ya. Terutama mungkin kayak teman-teman kita yang berada di sektor non formal ya, kayak di luar seperti karyawan, kemudian mereka yang kayak seperti Gojek dan segala macam ya, tentu mereka ini adalah orang-orang yang sangat terdampak sekali dengan adanya peningkatan harga bahan pokok ini. Iya, betul sekali. Memang nggak kerasa ya ketika kita kan kalau biasanya belanja ya udah beli. Betul. Apalagi yang tidak terlalu mengatur keuangan. Nah, ketika sudah beli, menjelang akhir itu kok semakin sedikit tabungannya gitu kan. Ternyata sepertinya ada kenaikan bahan pokok sih biasanya. Betul. Nah, Ramadan itu kan kalau kita lihat maknanya atau apa sih yang bisa kita dapatkan dari Ramadan, kan harusnya bisa membuat orang itu semakin tenang, bisa membuat orang itu merasakan, salah satunya ya merasakan bagaimana ketika ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan gitu ya. Kalau makna dari Mas Melki sendiri gimana untuk Ramadan ini? Ramadan ini waktunya kita untuk terus menguatkan diri kita ya. Setelah beberapa bulan sebelum Ramadan kita berjibaku dengan aktivitas. Nah, sekarang ini kita harus lebih meningkatkan amal perbuatan kita. Jadi kalau biasanya di bulan-bulan biasa itu ibadahnya biasa aja, nah ini bulan yang spesial harus lebih meningkatkan lagi harusnya. Betul. Nah, kalau kayak gitu, ini kan biasa dan di Ramadan itu identik dengan zakat. Iya. Kita akan coba bertanya sebenarnya sejauh mana sih peran zakat itu atau lembaga zakat di Ramadan kali ini, melihat ekonomi yang sekarang meningkat, bahan-bahan pokok juga sekarang semakin mahal gitu ya. Gimana kalau kita datangkan ekspertisnya? Oh, boleh. Dan kebetulan ini kita sudah sangat kenal ya. Iya. Kita langsung panggilkan saja ya. Nah, kita panggilkan Bang Samsudin, Direktur Program dan Pendayagunaan dari Baitul Mal Hidayatullah. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sudah undangannya kapan nih? Kemarin perasaan kita diundang untuk sahur bersama di rumah ini. Masih ingat ya Mas D? Masih ingat dong. Waktu itu saya sebagai co-host. Iya. Sehat Bang Sam? Alhamdulillah. Mas D pertama kenal dengan Bang Sam kapan ini? Wah, ini kalau cerita terkait itu cukup panjang ya. Jadi pertama kali ketemu sama Bang Syam itu waktu itu saya masih jadi mahasiswa dan jadi drivernya Bang Syam. Waktu spesial itu, sekali iya, ya. waktu itu Bang Syam itu sebagai bapak bapak orang yang suka memberikan pendampingan ekonomi gitu. Bapak ekonomi lah kalau saya bilang di daerah Citayam waktu itu kalau nggak salah. Berkeliling. Jadi banyak konstituennya di sana. Kayaknya kalau nyalon udah boleh lah.
Boleh dipertimbangkan ya. Tapi pada awalnya juga saya pertama kali bertemu dengan Bang Syam itu sama Mas Dian juga. Oh begitu. Masih ingat nggak? Yang di Palu Oh itu pertama kali. pertama kali ketemu sama beliau. Tsunami itu ya, pasca tsunami Palu. Iya. Iya betul. iya, Oh iya. yang pertama kita makan kaledo ya. Nah, iya, Nah, kalau jadi itu. Bang Syam dia nggak tahu kaledo itu apa. Nah, Jadi pertama kali ketemu kita penyaluran dan sampai di sana disambut sama Bang Syam. oh masya Allah waktu itu Jadi- Bang Syam di Sulbar ya. Masih di Sulawesi Masih Barat. di Sulawesi Barat dan sekarang sudah menjadi direktur program di Baitul Mal Hidayatullah, luar biasa yang membawahi ada 36 perwakilan. Nah, Iya. pertanyaan pertama nih Bang Syam, sebenarnya tadi kan kita membuka dengan kondisi ekonomi yang sudah sangat meningkat sekarang ya, apalagi misalkan emas sekarang sudah programnya udah 3 jutaan ya. Sebenarnya bagaimana lembaga zakat melihat dampak ini gitu? Tentunya pasti kan lembaga zakat mustahiknya ini kan orang-orang yang rentan sekali gitu. Bagaimana melihatnya? Betul, jadi memang 55% masyarakat Indonesia itu bekerja di sektor informal ya. Dan dalam kondisi ekonomi hari ini yang serba tidak pasti, ya mereka sangat rentan sekali. Beberapa waktu yang lalu kami sempat ngobrol-ngobrol juga dengan beberapa masyarakat. Waktu itu di Aceh Tamiang, kebetulan bersama teman-teman BMH kita masih eksis sampai hari ini di sana. Kita ngobrol-ngobrol dan mereka menyampaikan bahwa ternyata Ramadan tahun ini cukup was-was ya. Jadi kenapa takut puasa nggak? Oh bukan karena takut puasa, memang agak khawatir nih dengan kondisi ekonominya, utamanya bagi masyarakat yang saat ini masih banyak yang mengungsi di Sumatera dan Aceh, masih 79.000 lebih masyarakat yang menyintas di sana dan tentu saja membutuhkan perhatian terutama di bulan Ramadan seperti saat ini. Alhamdulillah kami di BMH sudah menetapkan beberapa program-program di bulan Ramadan dan program-program yang kita susun ini memang tidak sekedar sebagai program yang responsif, hanya program yang konsumtif saja, tapi harapannya rangkaian program itu adalah sebuah ekosistem dampak. Jadi memang ada buka puasa, ada penyaluran vidya sebagaimana yang selama ini terus berjalan di BMH di bulan Ramadan. Namun kita mendorong kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu memberikan dampak yang positif terhadap perekonomian masyarakat. Misalnya dalam penyediaan menu buka puasa, kita saat ini menginisiasi dapur bahagia Ramadan. Jadi penyediaan buka puasa dilakukan dengan melibatkan ibu-ibu rumah tangga yang punya potensi, yang punya kemampuan untuk masak. Nah, kita berdayakan mereka untuk masak dan terus didistribusikan untuk warga di sekitar mereka. Jadi kita mendorong program-program di BMH memiliki dampak yang multi, jadi multi manfaat, multi efek ya. Seperti itu. Berarti kalau bisa sedikit saya rangkum nih tahap yang pertama ini ya. Cepat banget yang rangkumnya ya. Masih panjang Mas. Masih panjang ya. Iya. Intinya peran lembaga zakat saat ini adalah sebagai bagian dari menjawab kesenjangan-kesenjangan di masyarakat tadi dengan melibatkan warga yang terdampak misalkan di daerah bencana tadi ya yang di Aceh Tamiang, kemudian di daerah-daerah lain tentunya ya di BMH-BMH yang ada di 36 perwakilan, luar biasa. Betul. Nah, kalau peran strategis lembaga zakat gitu, secara umum sendiri itu seperti apa Bang Syam? Kalau boleh di sini kan. Ya, karena kan tagline BMH sekarang ini kan tentang bahagia dengan berzakat juga ya. Ya betul. Nah, makanya kan berarti ada peran-peran strategis. Pasti lebih kuat peran zakatnya. Gimana Bang Syam? Iya. Jadi BMH sebagai lembaga zakat memang selalu berupaya untuk memberikan intervensi program yang dikemas secara teknokratik ya. Jadi dengan perencanaan yang matang, berbasis data. Alhamdulillah jauh-jauh hari
tim di BMH sudah melakukan kajian seperti apa kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apa poin-poin atau isu-isu sosial yang perlu kita respon. Nah, hal-hal itu yang kita ramu dalam sebuah program yang intervensi ke sana. Ya. Jadi apa yang membedakan lembaga zakat dengan penyaluran zakat mungkin yang dilakukan secara mandiri ya? Ya. Nah, kalau yang saya rasakan di lembaga zakat ini memang program-program itu seperti yang saya sampaikan tadi, menjadi sebuah ekosistem dampak. Biasanya penyaluran bantuan itu diberikan dalam bentuk paket buka puasa. Tapi paket buka puasa yang diberikan melalui lembaga zakat ini ya memang tidak sekedar berbagi makan saja. Nah, jadi ada ekosistem yang sudah terbangun, misalkan distribusinya kita maksimalkan untuk daerah-daerah 3T, daerah-daerah bencana, santri-santri di pesantren yang memang sebelumnya sudah ada program yang berjalan di sana. Jadi sudah jelas calon penerima manfaatnya. Itu yang membedakan mungkin ya lembaga zakat dengan penyaluran zakat yang dilakukan secara mandiri. Kalau lembaga zakat sudah ada basis data calon penerima manfaat, sudah jelas persoalannya. Kita coba susun skenario program bagaimana intervensi yang kita berikan itu tidak hanya mengantarkan makan misalnya, tapi merubah kehidupan seseorang. Jadi poinnya situ mungkin lebih punya arah yang jelas dan punya pendekatan yang teknokratik tadi. Menarik tadi kan Bang Syam menyampaikan terkait program-program ya. Jadi kalau sinergi udah pasti lah ya dengan seluruh stakeholder segala macam. Kalau untuk program Ramadan sendiri yang ada di BMH itu seperti apa Bang Syam? Mungkin bisa dijelaskan ya. Apa aja sih sehingga memang masyarakat itu tahu dan bisa berkontribusi nih untuk program-program yang ada di BMH, misalkan ada buka puasa, ada kemudian misalkan fidyahnya tadi Bang Syam sempat menyampaikan juga, ada jariah pembangunan dan segala macam. Ya, karena kan kalau kita lihat kan sebenarnya sangat luas sekali ya, Mas De ya. Aspek yang harus kita penuhi gitu kan, baik dari sisi masyarakat yang di pedalaman dan juga masyarakat yang di perkotaan. Jangan salah kan, di perkotaan juga ada aja yang kekurangan gitu kan. Nah, untuk memenuhi berbagai aspek ini, pembangunan masjid kah atau program lainnya di Ramadan ini, tentu BMH sudah merumuskan gitu ya. Apa aja itu Bang Syam? Iya, alhamdulillah di Ramadan tahun ini dengan tema besar bahagia Ramadan, bahagia dengan berzakat, kita sudah merumuskan beberapa tematik program. Yang pertama, bahagia berbagi buka puasa dan sahur. Jadi memang tak sah rasanya ya di bulan Ramadan kita tidak berbagi makanan buka puasa dan sahur. Alhamdulillah di Ramadan tahun ini itu tetap kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, kita juga punya program bahagia berbagi kebahagiaan Ramadan lewat kegiatan belanja bareng yatim, bingkisan untuk dai dan guru-guru ngaji, guru honorer, dan masyarakat mu'alaf di beberapa daerah, termasuk sahabat-sahabat yang bekerja di sektor informal ya, kayak Gojek dan lain-lain. Berarti ini berharap, wah, semuanya merasa bahagia gitu ya dengan kita berbagi ya. Betul. Kalau tahun lalu tuh saya lihat Mas Dian, Kang Maman itu ikut terlibat juga ya. Oh betul. Kang Maman terlibat untuk belanja barang anak-anak yatim gitu ya. Dan saya ngeliat kisahnya tuh terharu banget sih kemarin pas Kang Maman cerita itu, yang dia bilang ada anak kecil belanja baju gitu ya. Dia belanja bajunya ukurannya di atas badannya dia, bahwa ukuran badannya adalah M, dia beli yang XL mungkin ya, supaya katanya bisa dipakai untuk jangka panjang. Oh Masya Allah, luar biasa. Ini bahagia banget sih kalau seperti ini ya. Gojek-gojek juga banyak kemarin yang ngumpul di. Oh iya, saya sempat lihat itu ada buka puasa bareng
1000 ojol ya kalau Betul. nggak salah di Jakarta. Di Jakarta Luar biasa. tahun lalu, alhamdulillah. Berarti ini mau dilanjutkan lagi nih Bang Syam ya? Kita lanjutkan dan tingkatkan. Wah, Oh, masya Allah. Jadi tingkatkan kualitasnya dan perluas penerima manfaatnya. Ya, Selain itu di tahun ini kita juga ada program berbagi senyum ibadah dan dakwah. Jadi kalau teman-teman melihat di sekitar ya, memang masih banyak juga saudara-saudara kita yang untuk menunaikan ibadahnya itu mengalami beragam kendala ya. Misalnya tidak punya mushaf Al-Quran, tidak punya mukena dan sebagainya. Alhamdulillah di tahun ini lewat program berbagi senyum ibadah dan dakwah itu kita fasilitasi. Termasuk pengiriman dai-dai ke daerah 3T. Alhamdulillah sebelum Ramadan kemarin bersama Kementerian Agama dan Dewan Pengurus Pusat Hidayatullah, ya. kita menugaskan 1.500 dai 1.500. untuk bertugas berdakwah di daerah-daerah 3T dan perbatasan negeri. Masya Allah. Alhamdulillah. semakin meningkat ya dibanding yang tahun lalu ya. Tahun lalu ada 1.000 dai, tahun Sekarang ini 1.500. 1.500 dai. Betul, Menarik alhamdulillah. ya, Mas Mel. Menarik Luar sekali. biasa. Tapi ini ke daerah 3T ya, bukan daerah-daerah perkotaan yang Beberapa tetap menyentuh daerah-daerah perkotaan juga. Oh, ada juga. Khususnya di wilayah-wilayah termarginalkan ya. Iya. Kalau di sini mungkin di daerah-daerah Jakarta Utara, pinggiran, yang pinggir. termasuk di Kepulauan Seribu. Kita memberangkatkan dai ke sana. Yang utara-utara ini marginal ya. Agak ngeri ya. Beberapa, iya. Kalau teman-teman berkunjung ke Rumah Tahfiz Apung, salah satu program kita di Jakarta Utara, ya akan tergambar secara visual seperti apa kondisi yang saya tadi istilahkan sebagai marginal, karena mereka mengalami kemiskinan struktural Ya, sebenarnya. struktural. Siap. Saya ingat kalau utara-utara itu ingat yang apa tuh? Korea Utara siapa, Mas Mel? Kim Kim ya. keluarga Kim ya. Keluarga Iya, Kim. keluarga Kim. Oke. Terus ada program apa lagi di Ramadan kali ini? Selain itu ada dapur bahagia Ramadan. Nah, jadi ini menjadi rangkaian dari program berbagi buka puasa tadi ya, Oh, Masya Allah. dan sahur. Aktivasi tadi ya? Nah, aktivasi dapur bahagia. Jadi ada 2 titik yang kita dorong terlibat dalam program ini ya, dalam penyediaan buka puasa. Yang pertama dapur-dapur di pesantren-pesantren kita. Nah, itu kita aktivasi menjadi dapur bahagia yang harapannya tidak hanya menyiapkan menu sahur, buka puasa untuk santri saja, Iya. tapi juga untuk masyarakat sekitar. Termasuk juga beberapa dapur yang kita benar-benar inisiasi secara mandiri di bulan Ramadan ini. Banyak kan itu di daerah-daerah yang terdampak bencana kemarin ya di Aceh dan Sumatera. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan nih. Alhamdulillah. Kenapa harus dapur ya Bang Sam? Maksudnya kebanyakan kalau kita lihat di program BMH kurban ada dapur kurban gitu kan. Yang sekarang dapur bahagia Ramadan. Apa motivasinya ini? Mensentralisasi dari dapur. Iya, pertama kenapa dapur? Kenapa buka puasa harus beriringan dengan program dapur bahagia di sini ya? Tadi mungkin semangatnya itu tidak sekedar menyampaikan makanan saja, tapi ada unsur pemberdayaan di situ. Iya. Kita mengusahakan rangkaian program itu memiliki dampak yang luas. Jadi kalau misalkan bisa ada dapur Ramadan yang ada dapur bahagia Ramadan yang lewat dapur ini banyak keluarga yang bisa berdaya, ya kenapa tidak? Masuk di dapur kurban. Tentu saja dengan inisiasi dapur ini kita bisa memastikan bahwa paket buka puasa yang kita sajikan ini sehat, bergizi, dan sesuai dengan standar yang kita tetapkan. Nggak ada yang keracunan, harapannya seperti itu. insya Ini nggak ada kaitannya sama dapur itu kayak gitu kan? Ini bukan dapur tandingan sebenarnya, bukan dapur Bagus tandingan. program itu. Bagus ya. Iya. Oh tapi gini Mas Mel,
yang menariknya program Dapur Bahagia ini kan sebenarnya udah lama ya Pak Syam ya? Udah lama. Udah lama. Jadi sebenarnya sebelum ada dapur yang baru itu, dapur ini sudah ada. Jadi memang sudah sejalan dengan program Bapak Presiden kita Iya, gitu. betul. Kita Cuma aktifasi lagi supaya lebih luas lagi. sebenarnya kan bukan kita aktifasi lagi program ini, setahu saya sudah berjalan terus ya. Berkelanjutan. Karena tadi mengaktifasi program yang ada di pesantren-pesantren yang pastinya dapurnya Berkelanjutan. harus selalu ngebul dong. Iya, Nggak betul. cuma Ramadan doang. Dan kalau orderan semakin banyak, otomatis lebih banyak yang terberdayakan. Alhamdulillah betul. Saya sebenarnya husnuzon Pak Prabowo itu terinspirasi dari sini nih. Husnuzon namanya juga. Iya, oh iya, Husnuzon berpasangan kan. mumpung Berpasangan Ramadan ya baik. gitu kan. Siapa tahu nanti dapur bahagianya BMH bisa dilirik sama timnya Pak Prabowo ya. Nggak usah Pak Prabowo-nya sih, timnya aja dulu gitu kan. Iya. Nah, setidaknya tadi bisa bantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Aceh ya cukup Iya, cukup iya. besar. Tapi kan kalau Ramadan ini kan bulannya kita beramal ya, sebisa mungkin beramal dan beramalnya juga cerdas gitu. Dengan cara ya amal jariah yang kalau seandainya kita donasi sekali, pahalanya bisa berkali-kali, apalagi di bulan Ramadan. Di BMH ada juga nggak program yang Ada seperti itu? dong. Ada juga ya. Di BMH kita punya program jariah pembangunan Masya dan aset bekal akhirat. Jadi jariah pembangunan ini misalkan penyediaan asrama untuk santri di pesantren, pembangunan masjid-masjid di pedalaman, termasuk di Ramadan tahun ini salah satu yang menjadi fokus kita adalah pemulihan masjid-masjid musola di daerah terdampak bencana. Oke. Nah, di awal Ramadan kemarin kita sudah menggerakkan program Peduli Masjid Nusantara. Itu terlaksana di seluruh jaringan BMH di 36 provinsi dan lebih spesifik lagi di Sumatera kita targetkan 100 masjid dan 100 musola. masjid. Jadi kegiatannya itu bersih-bersih masjid, kemudian bantuan sarana di masjid ya, sarana-sarana vital seperti sound system, karpet untuk sholat, Ya. dan Al-Quran diantaranya. Jadi apa yang kita anggap bisa mendatangkan kebaikan, ya kita dorong untuk lebih ditingkatkan bulan Ramadan, termasuk tadi kebiasaan untuk berbagi amal jariah ya. Termasuk di sini ada aset bekal akhirat, ya misalkan dalam bentuk lahan produktif, bisa diwakafkan lewat BMH. Ada juga motor dai, itu kan sangat dibutuhkan untuk dai kita yang saat ini berdakwah di banyak daerah. Dan tentu saja harapannya ada kegiatan ekonomi yang didukung lewat program tersebut, yang itu produktif. Ada contohnya nggak Bang Sam yang sudah pernah ada aset produktif yang diwakafkan terus akhirnya sekarang terberdayakan? Contohnya kan kita pengen tahu juga. Iya. Contohnya diantaranya ya di kebun Cavendish yang ada di Sidoarjo. Alhamdulillah beberapa waktu terakhir sudah rutin panen. Itu berasal dari lahan yang sebelumnya nganggur, lahan tidur milik salah satu orang baik, kemudian kita bangunkan lewat program pemberdayaan. Waktu itu kita inisiasi penanaman pisang Cavendish. Jadi lahan ini sebenarnya awalnya jadi tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan sampah, lalu kemudian lewat intervensi BMH kita bersihkan, kemudian kita olah tanahnya menjadi siap untuk ditanami. Kemudian kita tanami kurang lebih 500 lebih pohon pisang Cavendish, dirawat dengan melibatkan masyarakat sekitar, ya, mustahik sekitar. Seperti Malikah ya? Seperti anak sendiri, Malika. Alhamdulillah, karena kita kelola secara serius, saat ini 500 lebih pohon itu tumbuh dengan subur dan sudah berbuah menghasilkan. Hasilnya untuk mendukung program-program BMA yang sustain tadi ya, untuk santri-santri, untuk pesantren dan sebagainya.
Nah, Bang Syah menarik tadi, cukup banyak sebenarnya Mas Mel program-program di BMH ini. Tapi ada satu hal nih yang menurut saya juga penting untuk kita perhatikan di Ramadan kali ini, Apa itu? saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini BMH ada nggak sih program untuk Palestina? Sebenarnya kan itu bagian daripada perjuangan kita untuk memerdekakan masyarakat Palestina kan. Iya, apalagi sekarang ini kan di Palestina ya, kita nggak bisa memastikan ya, suasananya sangat dinamis sekali gitu ya. Di sana gimana Bang? Iya, kondisi di Palestina hari ini kan memang masih sangat memprihatinkan ya. Korban-korban masih berjatuhan, krisis pangan masih terjadi, akses terhadap layanan kesehatan masih sangat sulit. Dan alhamdulillah melalui dukungan dari masyarakat Indonesia bersama BMH, dukungan untuk masyarakat Palestina sampai hari ini terus berjalan. Jadi terus berkelanjutan. Terus, Setiap bulan selalu ada penyaluran yang kita lakukan. Beberapa hal yang rutin kita lakukan, ya memang pendistribusian makanan atau kebutuhan pokok ya untuk saudara-saudara di sana dalam bentuk paket makanan gandumnya dan beberapa Hot meals. yang lain ya, hot meals, termasuk juga penyaluran air bersih. air bersih. Ada yang dalam bentuk water tank, ada yang dalam bentuk pembuatan sumur bor. penggalian sumur bor di sana. Alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan dan harapannya di Ramadan tahun ini lagi-lagi kita tingkatkan, semakin banyak yang mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Masya Allah. Jadi di Indonesia kita perhatikan saudara-saudara kita di tempat yang jauh di sana di Palestina dan daerah lain tetap kita Oke. peduli juga. Iya, Bang Syah mungkin izin nih bertanya lagi. Tadi kan dari awal pembicaraan kita tuh banyak menotis terkait program-program yang khususnya tadi kan kalau di Palestina itu mereka sedang tergenosida ya, sedang kena musibah segala macam. Kalau dari percakapan kita di awal, Bang Syah itu banyak menyampaikan tentang kondisi Aceh, Sumatera gitu ya, dan Sumatera Barat yang kemarin kena banjir. Kalau untuk program khusus di Aceh sendiri atau di daerah Sumatera sendiri ada nggak sih Bang sebenarnya yang dikhususkan di sana gitu? Ada. Jadi alhamdulillah mulai dari awal Ramadan kemarin, seperti yang saya sempat sampaikan di awal juga, kita sudah melakukan gerakan peduli Masjid Nusantara di Aceh dengan target 100 masjid dan musola. Selain itu, beberapa program yang kita jalankan di sana terus kita intervensi ya, misalkan pembangunan rumah lewat program Recycle House. Jadi di sana kita berusaha untuk mempercepat pemulihan warga lewat penyediaan rumah yang layak huni. Masyarakat Aceh ini mengalami kerentanan yang sangat-sangat dirasakan di sana ya, sangat-sangat tinggi ya kerentanannya. Nah, kita memang fokus juga dalam penyaluran bantuan buka puasa. Nah, saya membayangkan sebenarnya dalam pembagian buka puasa ini, saya menganalogikan bahwa yang kita antarkan itu memang dalam bentuk nasi kotak dari dapur-dapur yang kita inisiasi ya. Tapi yang diterima mereka itu bukan hanya nasi kotak sebenarnya, tapi ketenangan batin. Karena dia tidak harus memikirkan besok makan apa. Poin yang kedua, dia merasakan solidaritas sosial dari sesama umat muslim. Kita dalam kondisi bencana, rumah tidak punya, mata pencaharian lagi sulit, putus. Ternyata sahabat-sahabat saya, saudara saya dari tempat yang jauh tetap memberikan ruang perhatian untuk saya. Harapannya itu menjadi energi yang bisa mendorong mereka lebih cepat untuk bangkit kembali. Termasuk juga beberapa program lain sih sebenarnya di Aceh. Kita lagi mendorong penanaman pohon lewat perhutanan sosial, minimal di rumah-rumah warga. Ada satu pohon yang ditanam di pekarangannya. Juga mendorong perilaku hidup bersih dan sehat PHBS untuk warga
dan itu sudah berjalan juga di beberapa titik. Dan tentu saja jangan lupa bahwa masyarakat kita ini tidak hanya butuh pemenuhan kebutuhan yang sifatnya sarana fisik saja kan ya, kayak rumah, makanan. Mereka juga butuh dukungan dalam bentuk spiritual. Secara spiritual mereka butuh dikuatkan. Ya. Berarti ada dai juga di sana. Ada dai di sana yang Lengkap ya. berdakwah, membina anak-anak ngaji lewat sekolah ceria ya di sana masih terus berjalan. Ada dai-dai yang ceramah dan ikut bekerja bakti sebenarnya. Kalau di BMH itu dai-dai yang kita tugaskan yang kita sebut sebagai dai, tugas mereka bukan hanya berceramah, tapi benar-benar hadir mendorong perubahan masyarakat. Jadi kalau misalkan di sana adalah petani, dai-dai diharapkan bisa mendorong bagaimana masyarakat bisa bertani secara lebih baik dan juga tidak meninggalkan kewajiban untuk sholat 5 waktu dan seterusnya, untuk belajar agama lewat majelis taklim dan seterusnya. Berarti dai-nya ini serba bisa ya, bisa ceramah, bisa jadi suami yang bagus buat istri, bisa baikin rumah, bisa gitu ya. Multifungsi. Jadi sebenarnya dai di sini tidak juga serba bisa, tapi dai ini sebagai katalisator di situ. Dia membangun kolaborasi dengan masyarakat setempat. Karena sebenarnya di tengah-tengah masyarakat banyak orang yang tadi paham bagaimana bertani yang baik. Di sana ada dokter-dokter, ada guru-guru yang punya pengalaman mengajar. Nah, dia menghubungkan menghubungkan potensi-potensi itu sehingga transformasi di tengah masyarakat bisa terjadi semakin baik. Jadi seperti itu. Mungkin terakhir Bang Syam, pertanyaan dari saya. Mungkin nanti kalau Mas Mel juga ada pertanyaan silahkan. Jadi melihat kondisi kecemasan tadi, kita pun tadi saya sama Mas Mel kan udah ngobrol-ngobrol kalau kerasa banget ya sekarang di rumah apa-apa mahal segala macam gitu ya. Tentu itu bisa bikin cemas ya. Di atas tanggal 2 udah koma gitu ya kan. Nah sebenarnya curhat ini ya. Tapi emang kenyataannya kayak gitu kan gitu. Jadi karena apa-apa serba mahal dan lain-lain, di atas tanggal 2 udah koma gitu ya. Apa yang sebenarnya BMH ingin sampaikan kepada masyarakat luas gitu ya, masyarakat yang tentunya mereka sangat terdampak sekali dengan kondisi ekonomi yang ada hari ini. Iya. Jadi memang di bulan Ramadan ini apa-apa meningkat ya, apa-apa naik, harga bahan-bahan naik, kebutuhan-kebutuhan semakin meningkat. Yang cenderung turun itu berat badan biasanya ya. Tapi kalau di BMH sendiri kita percaya bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang memiliki solidaritas yang sangat kuat. Itu sudah terbukti. Setiap ada bencana, orang berbondong-bondong datang ke sana. Setiap Ramadan kita rasakan di BMH energi untuk berbagi, untuk peduli itu semakin meningkat juga. Dan dengan demikian saya merasa bahwa tidak perlu terlalu khawatir berlebihan, karena ya kita sudah melewati Ramadan secara berulang berkali-kali. Dan selama Ramadan itu kita merasakan solidaritas yang kuat sehingga tidak ada kelaparan. Meskipun lapar di siang hari ya saat berpuasa, tapi ketika berbuka cenderung makanan yang disajikan itu lebih enak-enak ya, terutama di kota-kota. Makanya BMH sebenarnya mendorong pemerataannya saja tuh, distribusi yang lebih merata. Banyak dukungan donasi dalam bentuk buka puasa, tapi kan lebih banyaknya itu menumpuk di kota-kota. Makanya dengan jaringan BMH yang luas, kita mendorong distribusi yang merata. Bukan hanya dirasakan oleh anak-anak di Jaksel misalkan, di siapa nih anak Jaksel nih? Di kota-kota besar, tapi juga sampai ke kampung-kampung mu'alaf di Seko sana, kampung-kampung mu'alaf di Mentawai, kampung-kampung di daerah Halmahera dan sebagainya. Harapannya
tadi sebenarnya secara spiritual terpenuhi, tapi karena kita melibatkan dai itu sekaligus mengokohkan dakwah pembinaan spiritual yang sudah berjalan di sana. Dan tentu saja kita ingin apa yang sudah terjadi di bulan Ramadan ini, kebaikan-kebaikan yang sudah tumbuh di bulan Ramadan tidak berhenti di Ramadan saja, tapi bisa terus berkelanjutan. Dengan apa? Dengan tadi sedekah jariah, dengan dai-dai yang terus merawat dampak itu di masyarakat bisa tumbuh, dan tentu saja amil-amil BMH yang terus menyuarakan semangat berbagi sehingga semakin banyak orang yang bisa merasakan kebermanfaatan dari zakat, semakin banyak orang yang bisa merasakan kebahagiaan. Makanya Ramadan bahagia dengan berzakat. Masya Allah. Saya tidak perlu menanyakan lagi ya, ini sudah bagus closingnya ya. Oke, terima kasih banyak Bang Syam sudah sharing, sudah berbagi di sini. Mudah-mudahan yang melihat tayangan kita bisa mendapatkan insight-insight baru dan juga bisa berbagi lebih banyak, memaksimalkan bulan Ramadan dengan kebaikan. Benar ya Mas De ya? Benar banget. Jadi sebenarnya tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan ke Bang Syam nih, insya Allah sudah sangat menjawab sekali gitu ya. Untuk mereka-mereka yang rentan dan segala macam. Pertanyaannya kemudian sebenarnya kalau kita berdua gimana Mas Mel nasibnya? Ya, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan. Betul. Amin, betul. Karena tadi ya puasa itu juga menahan haus dan lapar, bisa merasakan kondisi masyarakat atau orang-orang yang mereka juga tidak punya ya. Iya, betul. Berarti puasanya Mas Mel gitu tingkatnya sudah tingkat yang khusus ya, khusus bil khusus gitu ya. Iya kan, kalau kita puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan haus aja kan. Sekarang kan banyak banget ya godaan-godaan ya. Dari handphone, lihat tayangan-tayangan, wah kita usahakan kalau buka handphone ya buka Al-Quran juga gitu ya. Biasa memaksimalkan ibadah. Lebih lama buka scroll-scrollnya apa buka Qurannya nih? Lebih ke scroll sih sekarang. Iya, sahabat-sahabat, teman-teman, sahabat kebaikan. Demikian tadi wawancara kita dengan Direktur Prodaya Program dan Pendayagunaan Baitul Mal Hidayatullah. Tentunya di Ramadan kali ini kami mengajak kepada seluruh pemirsa untuk terus berbagi kebaikan, bisa bergabung melalui Baitul Mal Hidayatullah, bahagia dengan berzakat. Jadikan Ramadanmu bermakna, karena insya Allah di Baitul Mal Hidayatullah sendiri akan memberikan dampak kepada masyarakat-masyarakat yang ada di pedalaman tentunya, termasuk di daerah bencana dan juga di Palestina tadi. Dari saya cukup sekian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. kalau nggak ada, Ya kita ke kamar mandi. oke, siap. Harusnya tadi di switch ya harusnya ya. Closingnya harusnya di saya ya. Iya, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel ini agar teman-teman bisa terus mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.